Om Awigana-mastu Nama Sidam, Om Sidirastu Astu Swaha, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada yang telah disucikan, Pandita lan Pinandita lanang istri, kepada yang terhormat Panitia Piodalan Ageng yang ke-20 Pura Widya Mandala Lenteng Agung, yang saya muliakan umat sedharma serta generasi muda yang penuh semangat. Pertama-tama, marilah kita aturkan puja astungkara kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugraha beliaulah kita senantiasa dalam keadaan yang sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Kedua, tidak lupa juga marilah kita aturkan puji astuti bakti kita ke hadapan para leluhur, para maharsi, serta para guru yang membimbing kita hingga saat ini. Dalam kesempatan yang suci ini, saya, Wayan Tante Awiana, akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Bakti pada Hyang Widi di masa pandemi. Umat sedharma yang berbahagia, saat ini kita berada pada zaman yang keempat atau zaman Kali Yuga, di mana saat ini manusia dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang tak kunjung terpenuhi. Ini adalah tantangan lahir menjadi manusia. Oleh karena itu juga, di masa seperti ini, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Kita harus bijak memposisikan desa kaletatu, baik itu proses belajar, bekerja, maupun pelaksanaan upacara keagamaan. Hal inilah yang menjadi fenomena. Oleh karena itu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagaimana Hindu mengajarkan untuk dapat mencapai pembebasan. Kedua, bagaimana cara berbakti di masa pandemi. Umat sedharma yang penuh bakti, dalam ajaran agama Hindu, ada salah satu konsep yang menuntun umat untuk mencapai kebebasan atau mencapai moksa. Catur Marga Yoga berasal dari kata catur dan marga. Catur artinya 4, marga artinya cara atau jalan. Oleh karena itu, Catur Marga Yoga berarti 4 jalan untuk mencapai pembebasan. Bagian-bagiannya ada Bhakti Marga Yoga, ada Karma Marga Yoga, ada Jnana Marga Yoga, dan ada Raja Yoga Marga. Kita lihat, Bhakti Marga Yoga adalah bakti kita sebagai manusia kepada Ida Sang Yang Widi, kepada sesama, dan kepada lingkungan. Ini kita lakukan dengan tulus ikhlas, penuh dengan antusias. Kemudian karma, bekerja, menjalankan kewajiban kita berdasarkan dharma, agar kita dapat melakukan hak, tugas, dan kewajiban kita secara benar. Kemudian ada Jnana. Jnana Marga Yoga adalah pengetahuan. Kita bisa mencapai pembebasan dengan jalan pengetahuan. Kemudian Raja Marga Yoga adalah jalan yang paling tinggi, yaitu penyatuan, yuj, penyatuan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasi, antara Atman kepada Brahman, atau disebut juga dengan Brahman Atman Aikyam, bahwa Brahman dan Atman itu adalah satu kesatuan. Kemudian hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan kita di dunia ini. Umat sedharma yang penuh dengan waranugraha, bagaimana kita melakukan bakti di masa pandemi ini adalah sebuah tantangan bagi kita sebagai
umat Hindu, sebagai generasi Hindu, agar tetap bisa melakukan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan cara melakukan yatnya dengan sederhana, tanpa mengurangi makna, namun didasari oleh tulus dan ikhlas. Hal ini ditegaskan di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Sloka 26, yang berbunyi, Patram puspam palam toyam, yome bhaktya prayaschati, tat aham bhaktya upartam, asnami prayatat mana. Terjemahannya adalah, siapapun yang bersujud kepadaku mempersembahkan sekuntum bunga, sehelai daun, sebiji buah, dan seteguk air dengan bakti dan tulus ikhlas, akan aku terima. Sloka ini bermakna bahwa ketika kita sebagai umat Hindu mempersembahkan upakara yatnya yang berdasarkan rampai atau bunga rampai pikiran, ketulus ikhlasan kita bakti haturkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, hal inilah akan menjadi bukti bahwa kita melakukan bakti dengan penuh serada kepada Ida Sang Hyang Widi untuk keberlangsungan hidup kita sebagai manusia atau buana alit dan keberlangsungan alam semesta atau buana agung. Dengan demikian, catur marga yoga ini adalah jalan untuk kita dapat mencapai pembebasan, baik itu dalam kehidupan ini maupun kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengkukuhkan rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan menjalin rasa kebersamaan, gotong royong, asih, asah, dan asuh antar sesama manusia dan lingkungan kita. Kemudian kita berkarma, melakukan perbuatan dan kewajiban kita berdasarkan dharma. Kemudian pengetahuan atau jenana yang kita peroleh, kita juga jadikan sebagai landasan dalam berbuat, berperilaku, dan berpikir. Kemudian yoga, fokus, konsentrasi kita dalam melakukan persembahyangan, khususnya pada Piodalan Agung yang ke-20 ini, itu dilakukan dengan fokus dan konsentrasi yang penuh berdasarkan rasa syukur Sang Hyang Widi Wasa yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesejahteraan, dan kehidupan yang bahagia. Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung, Titiang Nunas Pangampura. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.